Bayangkan sebuah keadaan sebelum adanya apapun. Tidak ada bumi, tidak ada langit, tidak ada bintang, tidak ada malaikat, bahkan tidak ada ruang dan waktu. Hanya ada keheningan mutlak yang tak dapat digambarkan oleh akal manusia. Di saat itulah, dalam kehendaknya yang penuh rahasia, Allah menciptakan satu cahaya pertama. Cahaya ini bukan sembarang cahaya. Ia bukan sinar matahari yang terbit di ufuk timur, bukan kilau bintang yang bertabur di langit malam, dan bukan pula api yang menyala di hutan. Ia adalah cahaya yang lebih halus, lebih murni, dan lebih tinggi daripada semua cahaya yang kita kenal. Para arif billah menyebutnya sebagai Nur Muhammad. Cahaya ini bukan hanya permulaan, melainkan inti dari segala sesuatu. Dari cahaya inilah kelak seluruh makhluk, seluruh malaikat, seluruh rahasia kehidupan, bahkan ruh manusia diciptakan. Ia adalah pintu awal dari segala keberadaan. Tanpa cahaya itu, tidak ada yang bisa muncul. Ia adalah asal dari segala asal, rahasia yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Ketika para sufi berbicara tentang Nur Muhammad, mereka tidak sedang membicarakan sesuatu yang berdiri di luar diri kita. Mereka sedang berbicara tentang sebuah kesadaran yang sebenarnya telah ada di dalam hati manusia. Nur ini adalah cahaya kesadaran ilahi, cahaya yang membuat kita mampu mengenal Tuhan. Tanpa nur itu, kita hanyalah jasad tanpa ruh, tubuh tanpa kehidupan, wadah kosong tanpa arah. Cobalah bayangkan keheningan yang tidak dapat ditembus oleh apapun. Dalam keheningan itu, tiba-tiba lahir sebuah cahaya. Cahaya itu tidak berasal dari apapun, tidak disalurkan dari sebuah sumber, sebab sumber itu sendiri adalah Allah. Nur Muhammad adalah pancaran kasih dan kehendak Allah yang pertama kali dihadirkan. Ia adalah cikal bakal dari semua wujud. Inilah sebab mengapa para ulama tasawuf mengatakan, seandainya tidak ada Nur Muhammad, maka tidak akan ada langit, tidak akan ada bumi, tidak akan ada surga, dan tidak akan ada manusia. Bila kita renungkan dalam-dalam, nur ini tidak hanya menjadi sebuah sejarah metafisik yang jauh di luar jangkauan kita. Ia sesungguhnya hadir dalam denyut napas kehidupan. Dalam setiap napas yang kita hirup, ada getaran nur itu. Dalam setiap getaran hati ketika menyebut nama Allah, ada cahaya itu yang ikut menyala. Ia tidak pernah padam, tidak pernah hilang, dan tidak pernah terputus. Yang sering terjadi adalah manusia lupa, sehingga cahaya itu tertutup oleh kabut nafsu dan kesibukan dunia. Maka, mengenal Nur Muhammad bukanlah tentang mempelajari teori atau hafalan kitab semata. Mengenalnya adalah tentang menemukan cahaya yang sudah sejak awal ditanamkan di dalam jiwa kita. Para guru arif mengatakan, siapa yang bisa diam, sungguh-sungguh diam, menenangkan dirinya dari hiruk-pikuk dunia, maka ia akan mulai merasakan getaran nur ini. Ia akan sadar bahwa cahaya itu masih berbicara, masih hidup, masih menuntun, meski ia sudah tertutup oleh ribuan tirai dunia. Dalam momen diam itu, hati menjadi seperti cermin. Dan ketika cermin dibersihkan, maka ia mampu memantulkan cahaya Nur Muhammad. Inilah awal dari perjalanan spiritual seorang hamba. Ia tidak lagi hanya melihat dunia sebagai kumpulan benda dan peristiwa, tapi ia mulai melihat adanya cahaya yang menembus segala sesuatu. Ia mulai sadar bahwa semua ciptaan hanyalah bayangan dari satu cahaya pertama. Di sinilah letak rahasianya. Nur Muhammad bukanlah cahaya yang bisa ditangkap oleh mata lahir. Ia tidak tampak seperti sinar lampu atau matahari. Ia adalah cahaya batin, cahaya hati, cahaya yang hanya bisa disaksikan oleh mereka yang hatinya dibersihkan. Sebab itu, Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah bekas dari Nur Muhammad yang Allah sematkan dalam diri manusia. Tetapi kemudian, dunia, nafsu, dan syaitan menutupinya, hingga manusia lupa asal-usul dirinya. Namun, kabar baiknya adalah, cahaya itu tidak pernah hilang. Ia tetap ada, tetap menyala, tetap menunggu untuk ditemukan. Dan barang siapa mau kembali mencari, ia akan menemukannya. Barang siapa mau menundukkan kepalanya, menenangkan jiwanya, dan membuka hatinya, ia akan merasakan nur itu menuntun pulang kepada asalnya. Maka, bagian pertama dari rahasia ini ingin mengingatkan kita, sebelum ada apapun, ada satu cahaya. Cahaya yang menjadi saksi dari semua yang akan datang. Cahaya yang lebih tua dari alam semesta.
cahaya yang hidup di dalam dirimu hari ini. Ia adalah Nur Muhammad, pelita awal yang menerangi jalan ruh manusia menuju Allah. Cahaya itu tidak pernah padam. Sejak pertama kali Allah menciptakannya, ia berdiri sendiri, menyinari tanpa bergantung kepada apapun. Ia tidak bergantung pada ruang, sebab ketika ia diciptakan, ruang belum ada. Ia tidak terikat oleh waktu, sebab waktu pun belum berjalan. Ia adalah cahaya yang ada karena Allah menghendaki adanya. Cahaya ini bukan seperti matahari yang terbit di pagi hari lalu tenggelam di sore hari. Bukan pula seperti bulan yang muncul dan menghilang, atau bintang yang bersinar lalu redup. Semua cahaya yang kita lihat di dunia ini bergantung pada sebab, ada api, ada bahan bakar, ada energi. Tetapi Nur Muhammad tidak demikian. Ia hadir tanpa syarat, tanpa penopang, dan tanpa asal selain kehendak Allah. Inilah mengapa para arif menyebutnya sebagai cahaya yang tidak pernah padam. Tidak ada makhluk yang mampu memadamkannya. Tidak ada kegelapan yang dapat menutupinya. Bahkan ketika seluruh dunia tampak tenggelam dalam dosa, nur itu tetap menyala. Bahkan ketika hati manusia tertutup rapat oleh kebencian dan kesombongan, nur itu tetap ada. Hanya saja ia tertutup, bukan padam. Bayangkan sebuah pelita yang terus menyala di ruang gelap, tetapi ditutup oleh kain hitam yang tebal. Bagi orang yang berada di luar kain itu, tampak seolah-olah tidak ada cahaya. Padahal, pelita itu tetap menyala dengan terang. Begitu kain itu disingkap, maka cahaya akan tampak kembali. Begitulah Nur Muhammad di dalam hati manusia. Ia tetap hidup, tetap menyinari, hanya saja kadang tertutup oleh tirai nafsu, dunia, dan kelalaian. Cahaya ini adalah asal dari segala cahaya lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Allah berfirman, "Seandainya bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta." Para ulama tafsir menyebut bahwa maksudnya adalah Nur Muhammadlah yang menjadi sebab pertama, pancaran awal dari semua makhluk. Dari nur itu, tercipta cahaya para malaikat, ruh para nabi, bahkan cahaya matahari dan bulan. Maka wajar jika para wali mengatakan, segala yang ada hanyalah bayangan dari cahaya pertama. Coba perhatikan dirimu sendiri. Ketika engkau hidup dalam kegelapan batin, ketika engkau merasa hampa, sepi, dan tak berarti, sesungguhnya itu karena engkau belum menyadari cahaya yang tidak pernah padam ini. Sebaliknya, ketika engkau merasa tenteram, damai, dan dekat dengan Allah, sesungguhnya itu karena nur ini mulai bersinar dalam hatimu. Ia adalah sumber ketenangan yang hakiki. Ingatlah, cahaya dunia bisa redup, lampu bisa padam, matahari bisa tenggelam, bahkan bulan bisa hilang ditutupi awan. Tapi cahaya ini tidak pernah padam. Ia tidak mengenal redup, tidak mengenal mati, tidak mengenal akhir. Sebab asalnya adalah Allah, dan Allah Maha Hidup, Maha Abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan cahaya-cahaya dunia, harta, kedudukan, popularitas, bahkan ilmu yang hanya sebatas kata-kata. Semua itu bagaikan lampu yang bisa padam sewaktu-waktu. Ketika hilang, gelaplah hati mereka. Tetapi orang yang menemukan Nur Muhammad di dalam dirinya, ia tidak lagi takut pada gelap. Sebab cahaya itu tidak pernah padam. Bayangkan seorang pengembara di padang pasir yang panjang. Ia berjalan di bawah terik siang, lalu malam datang begitu gelap. Semua arah hilang, semua jalan seolah sama. Tetapi di dalam hatinya ada pelita yang menyala, pelita yang menuntun langkahnya ke arah yang benar. Itulah perumpamaan manusia yang menemukan cahaya ini. Meski dunia berguncang, meski hidup penuh cobaan, ia tetap punya cahaya penuntun yang tidak pernah padam. Cahaya ini juga bukan hanya untuk Rasulullah semata, tapi bagi semua umatnya yang mau mengenal dan mengikuti jalan beliau. Rasulullah adalah manifestasi sempurna dari Nur Muhammad. Beliau adalah cahaya yang tampak di dunia, sementara nur itu sendiri adalah cahaya yang tidak kasat mata. Ketika kita mencintai Rasulullah, ketika kita mengikuti ajarannya dengan ikhlas, maka nur itu akan hidup kembali dalam hati kita. Maka, tidak heran bila Allah menyebut Rasulullah sebagai Sirajan Munira, pelita yang menerangi. Sebab beliau adalah wujud nyata dari cahaya yang tidak pernah padam itu. Beliau hadir bukan hanya sebagai manusia yang menyampaikan risalah,
tetapi juga sebagai cahaya yang membimbing umat manusia keluar dari kegelapan. Saudaraku, renungkanlah. Cahaya dunia bisa menipu. Ia bisa silau, membuat mata terpesona, tetapi kemudian hilang begitu cepat. Sedangkan cahaya ini, Nur Muhammad, adalah cahaya yang tidak pernah padam. Ia tetap menyala sejak awal penciptaan hingga akhir zaman. Ia adalah bekal yang akan menuntunmu di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar, hingga menuju keabadian bersama Allah. Maka, tugas kita bukan menciptakan cahaya, sebab cahaya itu sudah ada. Tugas kita hanyalah membuka tirai hati agar cahaya itu bisa tampak kembali. Tugas kita adalah membersihkan jiwa dari kotoran dunia, agar Nur Muhammad dapat bersinar terang, menuntun langkah, dan mengantarkan kita pulang. Saudaraku, cahaya Nur Muhammad bukanlah cahaya yang dapat ditangkap oleh mata lahir. Ia bukan kilauan bintang, bukan sinar matahari, bukan pula cahaya lampu yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Cahaya ini adalah cahaya batin, cahaya yang tersembunyi, cahaya yang diletakkan Allah di dalam hati manusia. Inilah yang disebut sebagai rahasia nur dalam hati. Bayangkan hatimu seperti sebuah ruang. Ada ruang yang gelap gulita, penuh debu, dipenuhi dengan benda-benda tak berguna. Ada pula ruang yang jernih, bersih, lapang, dan terang benderang. Ketika hati penuh dengan kesombongan, iri, dengki, dan cinta dunia, maka cahaya nur itu tidak akan tampak. Ia ada, tetapi terhalang. Namun, ketika hati dibersihkan dengan zikir, dengan ikhlas, dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka cahaya itu akan mulai bersinar. Rahasia nur dalam hati inilah yang membuat seseorang bisa merasakan kehadiran Allah, meski ia tidak melihatnya dengan mata. Seseorang yang hatinya tersentuh cahaya nur ini akan mudah tersentuh dengan kebenaran. Ia akan merasa damai ketika mendengar nama Allah. Ia akan menangis tanpa sebab yang jelas ketika membaca Al-Quran, karena hatinya merasakan getaran nur itu. Nur Muhammad di dalam hati bukan hanya sekadar konsep. Ia adalah pengalaman batin yang nyata. Namun pengalaman ini tidak bisa didapatkan hanya dengan banyak membaca, atau hanya dengan banyak mendengar ceramah. Ia hadir ketika hati seseorang benar-benar dibersihkan. Para wali Allah berkata, hati itu ibarat cermin. Bila ia kotor, maka cahaya tidak bisa dipantulkan. Tapi bila ia digosok dengan zikir, disucikan dengan taubat, maka cermin itu akan jernih kembali. Dan ketika cermin itu jernih, maka cahaya Nur Muhammad akan tampak jelas di dalamnya. Saudaraku, setiap manusia membawa rahasia ini sejak ia diciptakan. Nur itu ada dalam fitrah, ada dalam ruh, ada dalam denyut kehidupan. Tetapi, dunia seringkali membuat manusia lupa. Kita lebih sering melihat keluar daripada melihat ke dalam. Kita sibuk mengejar cahaya dunia, harta, pujian, jabatan, kesenangan. Padahal semua cahaya dunia ini akan padam. Sedangkan nur dalam hati tidak akan pernah padam, hanya saja ia tertutup. Jika engkau mau jujur kepada dirimu sendiri, pasti ada saat-saat di mana engkau merasakan keheningan dalam hati. Saat engkau sendirian, jauh dari keramaian, tiba-tiba ada rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Ada rasa seolah-olah engkau sedang diawasi, dicintai, dan ditemani oleh sesuatu yang tidak terlihat. Itulah getaran halus dari Nur Muhammad di dalam hatimu. Ia berbisik lembut, mengingatkanmu akan asal-usulmu, dan menuntunmu kembali kepada Allah. Namun, tidak semua orang mampu mendengar bisikan ini. Sebab hatinya terlalu bising oleh suara dunia. Hati yang dipenuhi ambisi dan nafsu bagaikan pasar yang ramai, penuh hiruk-pikuk, sehingga bisikan nur itu tenggelam di dalamnya. Maka, tugas kita adalah menenangkan hati, agar rahasia nur ini bisa terdengar kembali. Rasulullah pernah bersabda bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging, bila ia baik maka baiklah seluruh tubuh, bila ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Hati adalah pusat dari segala rasa, dan di sanalah rahasia nur disimpan. Maka tidak heran bila Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir, banyak mengingatnya, agar hati ini tetap hidup. Sebab hati yang hidup akan memantulkan cahaya, sementara hati yang mati akan menjadi gelap gulita. Saudaraku, apakah engkau pernah merasa bahwa ada sesuatu dalam hidupmu yang selalu menuntunmu, meski engkau berbuat salah?
Apakah engkau pernah merasa ada dorongan halus yang membuatmu ingin kembali kepada Allah, meski engkau jauh dari ibadah? Itulah rahasia nur dalam hatimu. Ia tidak akan pernah berhenti memanggilmu, sebab ia adalah bagian dari dirimu yang paling murni. Mereka yang mampu menemukan rahasia ini akan hidup dalam ketenangan. Mereka tidak lagi mudah terguncang oleh cobaan hidup. Mereka tidak lagi haus dengan pujian manusia. Sebab hati mereka telah disinari oleh cahaya yang lebih tinggi, cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Bayangkan jika hatimu adalah sebuah rumah. Rumah itu gelap, penuh debu, dan pintunya terkunci rapat. Tetapi di dalamnya ada sebuah pelita kecil yang selalu menyala. Ia tidak padam, hanya terhalang. Jika engkau mau membersihkan rumah itu, membuka pintunya, maka pelita itu akan menerangi seluruh ruangan. Begitulah Nur Muhammad dalam hatimu. Ia menunggu untuk ditemukan, menunggu untuk dibersihkan, menunggu untuk kembali bersinar. Rahasia nur dalam hati adalah undangan dari Allah. Allah ingin agar kita kembali kepadanya melalui jalan hati yang terang. Dan jalan itu sudah ada, sejak awal penciptaan, ketika Nur Muhammad ditiupkan ke dalam wujud manusia. Maka, jangan abaikan rahasia ini. Jangan biarkan cahaya dalam hatimu tertutup selamanya oleh gelapnya dunia. Bukalah tirai itu dengan zikir, dengan cinta, dengan taubat. Sebab ketika nur itu bersinar, engkau tidak hanya akan mengenal dirimu sendiri, tetapi engkau juga akan mengenal Allah. Saudaraku, setiap kali kita memandang alam semesta, kita menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Langit yang luas tak berbatas, bumi yang kokoh, gunung-gunung yang menjulang, laut yang dalam, bintang yang berkilauan, dan kehidupan yang beraneka ragam. Semua itu seakan berdiri sendiri, seakan nyata, seakan lengkap. Namun, para arif mengatakan, semua ini hanyalah bayangan. Hakikat wujud sejati bukanlah apa yang kita lihat dengan mata. Hakikat wujud sejati adalah Nur Muhammad, cahaya pertama yang menjadi rahasia dari segala wujud. Cahaya ini bukan hanya permulaan, tetapi juga inti dari setiap ciptaan. Ia bukan makhluk biasa, bukan materi, bukan pula sekadar simbol. Ia adalah rahasia yang menghubungkan antara ketiadaan dan keberadaan. Sebelum ada apapun, Allah menciptakan Nur Muhammad sebagai jembatan yang menghubungkan kehendaknya dengan segala yang diciptakan. Dari sinilah seluruh alam semesta memantulkan wujud. Bayangkan sebuah cermin besar yang bersih dan jernih. Ketika cahaya Allah memancar, maka cermin itu memantulkan cahaya tersebut menjadi beragam bentuk. Ada yang menjadi malaikat, ada yang menjadi manusia, ada yang menjadi langit dan bumi. Namun hakikatnya, semua pantulan itu berasal dari satu cahaya. Itulah mengapa disebut, Nur Muhammad adalah rahasia wujud. Saudaraku, manusia seringkali tertipu oleh bentuk luar. Kita melihat tubuh, harta, pangkat, bahkan nama, lalu kita menyangka itu adalah wujud sejati. Padahal semua itu fana, semuanya akan hilang. Tubuh akan hancur menjadi tanah, pangkat akan lenyap bersama waktu, dan nama akan dilupakan generasi. Yang tersisa hanyalah ruh, dan ruh itu sendiri berasal dari cahaya pertama. Disinilah letak rahasia yang sering diabaikan. Banyak orang mengejar dunia seakan-akan dunia adalah wujud hakiki. Mereka berlari mengejar bayangan, padahal sumber cahayanya mereka abaikan. Padahal yang sejati bukanlah bentuk lahir, melainkan cahaya batin yang menghidupkan segalanya. Nur Muhammad adalah saksi dari semua wujud. Ia hadir sebelum segala sesuatu bernama ciptaan. Ia menyaksikan munculnya ruang, waktu, dan alam semesta. Dan ia tetap menyaksikan hingga hari ini, dalam denyut kehidupanmu, dalam napas yang keluar masuk dari tubuhmu. Ia adalah rahasia wujud yang tidak pernah terputus. Maka, mengenal Nur Muhammad bukan hanya soal sejarah kosmis, melainkan tentang mengenali rahasia yang sedang hidup di dalam dirimu. Setiap gerakmu, setiap napasmu, setiap kesadaranmu adalah bukti bahwa cahaya itu masih bekerja. Ia bagaikan listrik yang mengalir dalam kabel. Kabel bisa beragam bentuk, bisa berbeda warna, bisa dipasang di rumah besar atau kecil, tetapi listriknya tetap satu. Begitu pula dengan Nur Muhammad, ia adalah energi ilahi yang menghidupkan segala wujud. Ketika engkau sadar akan hal ini, engkau tidak akan lagi terikat pada bentuk. Engkau tidak akan mudah silau oleh dunia,
sebab engkau tahu semua ini hanyalah bayangan. Engkau tidak akan lagi terjebak dalam perbedaan manusia, tinggi atau rendah, kaya atau miskin, mulia atau hina, sebab engkau tahu semua berasal dari satu cahaya yang sama. Yang membedakan hanyalah tirai yang menutupinya. Rahasia wujud ini juga menjelaskan mengapa Rasulullah disebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sebab beliau adalah manifestasi hidup dari Nur Muhammad. Kehadiran beliau bukan hanya untuk manusia Arab, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh alam semesta. Beliau adalah rahasia wujud yang menjelma dalam bentuk manusia, agar manusia bisa melihat, meneladani, dan mengikuti jalan menuju Allah. Saudaraku, renungkanlah. Setiap kali engkau menatap langit malam yang bertabur bintang, ketahuilah bahwa semua itu hanyalah cerminan dari satu cahaya awal. Setiap kali engkau memandang wajah manusia, ketahuilah bahwa di balik mata itu ada cahaya yang sama. Bahkan setiap kali engkau bercermin, yang engkau lihat bukan hanya tubuhmu, tetapi juga rahasia nur yang membuatmu hidup. Rahasia ini tidak bisa dijangkau hanya dengan akal. Sebab akal hanya bisa memahami sesuatu yang terikat ruang dan waktu. Sementara Nur Muhammad melampaui ruang dan waktu. Ia hanya bisa dirasakan dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang pasrah, dengan cinta yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka, jangan biarkan dirimu hanya hidup di permukaan wujud. Jangan puas hanya dengan melihat bentuk lahir. Bukalah hatimu untuk mengenali rahasia batin. Sebab jika engkau menemukan rahasia Nur Muhammad dalam dirimu, engkau tidak hanya akan mengenali dirimu sendiri, tetapi engkau juga akan mengenali siapa yang menciptakanmu. Saudaraku, inilah pesan bagian ini. Nur Muhammad bukan sekadar cahaya awal, melainkan rahasia dari segala wujud. Ia hadir dalam setiap ciptaan, setiap gerak, setiap rasa. Ia adalah jalan penghubung antara Allah dan makhluknya. Dan siapapun yang mampu melihat dengan hati, akan menyadari bahwa seluruh alam semesta hanyalah pantulan dari cahaya itu. Setiap perjalanan manusia di dunia ini pada hakikatnya bukanlah perjalanan yang bebas tanpa arah. Kita mungkin merasa bahwa hidup adalah serangkaian pilihan yang kita buat sendiri, dari kecil hingga tua, dari lahir hingga mati. Namun bila direnungi lebih dalam, ada satu arus halus yang sesungguhnya menuntun manusia, meski ia tidak selalu menyadarinya. Arus itu adalah Nur Muhammad, cahaya pertama yang diciptakan Allah, yang tidak hanya menjadi sumber keberadaan alam semesta, tetapi juga penuntun jalan ruh untuk kembali kepada asalnya. Bayangkan manusia seperti seorang pengembara di padang pasir luas. Ia berjalan dengan mata yang terbatas, langkah yang lelah, dan hati yang kadang ragu. Di sekelilingnya ada fatamorgana yang tampak indah namun menipu, ada jalan bercabang yang terlihat menjanjikan tetapi sesungguhnya buntu. Dalam keadaan itu, apa yang membuat pengembara itu tetap menemukan jalannya? Jawabannya adalah cahaya. Tanpa cahaya, ia buta, tanpa cahaya, ia akan tersesat. Cahaya itulah Nur Muhammad yang secara halus menuntun manusia pulang kepada sang pemilik kehidupan. Sejak awal, ruh manusia berasal dari cahaya itu. Karena itu, di dalam setiap insan ada kerinduan yang mendalam untuk kembali kepada asalnya. Kerinduan itu sering muncul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan batin, siapa aku? Dari mana aku berasal? Kemana aku akan pulang? Pertanyaan ini adalah bisikan dari nur yang ada di hati. Ia tidak pernah padam, hanya saja kadang tertutup oleh debu dosa, kesibukan dunia, dan tirai nafsu yang menebal. Bila hati bersih, cahaya itu semakin terang, dan manusia pun akan tahu kemana harus melangkah. Cahaya yang menuntun pulang bukan berarti selalu berupa hal-hal besar yang mengguncang hidup. Ia bisa hadir dalam bentuk yang sederhana, sebuah perasaan tenang saat mendengar ayat-ayat Allah, sebuah dorongan lembut untuk berbuat baik tanpa alasan, atau sebuah rasa hampa saat terlalu jauh tenggelam dalam dunia. Semua itu adalah isyarat nur, mengingatkan manusia bahwa jalan pulang masih terbuka. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, di dalamnya ada pelita besar, pelita itu berada dalam kaca, kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, zaitun yang tidak tumbuh di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api.
cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nur 35. Ayat ini adalah simbol bagaimana cahaya itu selalu ada, selalu berlapis-lapis, selalu siap menuntun. Bagi siapapun yang membuka diri, Allah akan menunjukkan jalan pulang melalui cahaya itu. Dan jalan pulang sejatinya bukanlah sekadar menuju surga, melainkan kembali menyatu dengan rahmat Allah, kembali berada dalam ketentraman fitrah, kembali mengenal siapa Tuhannya. Namun, perjalanan pulang tidaklah mudah. Jalan dunia penuh dengan jebakan. Ada harta yang memalingkan hati, ada kedudukan yang membuat lupa diri, ada cinta dunia yang menjerat jiwa. Semuanya bisa menutup pandangan dari cahaya. Karenanya, orang-orang yang benar-benar mencari jalan pulang harus belajar menundukkan diri, membersihkan hati, dan melatih mata batin. Dengan itu, ia bisa melihat tanda-tanda cahaya di setiap kejadian, bahkan di balik musibah sekalipun. Pernahkah kita merasa bahwa sebuah musibah besar justru membuat kita lebih dekat kepada Allah? Itulah salah satu cara cahaya menuntun pulang. Ketika dunia kita hancur, saat itu juga Allah membuka jalan baru agar kita tidak semakin tersesat. Disitulah Nur Muhammad bekerja sebagai rahmat yang tersembunyi. Rasulullah adalah cermin terbesar cahaya ini. Hidup beliau bukan hanya sekadar sejarah, melainkan peta perjalanan pulang. Siapapun yang mengikuti jejak beliau dengan hati yang ikhlas akan menemukan cahaya yang sama. Karena Nur Muhammad yang menuntun adalah jalan kenabian itu sendiri. Jalan tauhid, jalan cinta kasih, jalan yang lurus menuju Allah. Akhirnya, cahaya yang menuntun pulang adalah janji Allah bahwa manusia tidak akan dibiarkan sendirian. Meski kita rapuh, lalai, bahkan berkali-kali tersesat, ada cahaya yang selalu menyala. Ia tidak pernah padam, karena ia adalah bagian dari rahmat Allah yang tak terbatas. Tugas kita hanyalah membuka hati, membersihkan diri, dan membiarkan cahaya itu membimbing langkah kita. Perjalanan hidup mungkin panjang dan melelahkan, tetapi dengan cahaya itu, kita tidak pernah benar-benar tersesat. Setiap langkah akan membawa kita lebih dekat, setiap doa akan menguatkan arah, dan setiap sujud akan mendekatkan jarak. Hingga akhirnya, ketika tiba saatnya, kita akan pulang dengan damai, kembali kepada Dia yang sejak awal sudah menyalakan cahaya itu di dalam jiwa kita. Ketika berbicara tentang Nur Muhammad, banyak orang yang masih terjebak dalam pemahaman yang keliru. Ada yang menganggap Nur Muhammad hanyalah sosok cahaya yang sama dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Ada pula yang menafsirkannya sebagai entitas fisik tertentu yang dapat diukur dengan logika duniawi. Padahal, rahasia besar dari Nur Muhammad tidak dapat dipahami hanya dengan akal semata. Ia bukan sekadar makhluk, bukan sekadar cahaya yang bisa diukur oleh panca indera. Ia adalah rahasia pertama dari segala rahasia, pancaran kasih sayang Allah yang mendahului segalanya. Mengapa penting untuk memahami bahwa Nur Muhammad bukan makhluk? Sebab bila kita memandangnya hanya sebagai ciptaan biasa, kita akan merendahkan kedudukan hakikatnya. Nur Muhammad adalah awal dari semua awal, asal mula segala kejadian, benih dari wujud yang dengannya seluruh makhluk mendapatkan bentuk. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa sebelum Allah menciptakan langit, bumi, malaikat, jin, bahkan kursi dan arsy, Allah terlebih dahulu menciptakan Nur Muhammad. Dari nur inilah segala sesuatu mengambil bagian keberadaannya. Namun, kita harus berhati-hati dalam memahami kata diciptakan. Ketika disebut bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad, itu bukanlah penciptaan dalam arti yang sama seperti penciptaan manusia, hewan, atau tumbuhan. Penciptaan makhluk biasanya melibatkan unsur waktu, ruang, dan bahan. Sedangkan Nur Muhammad berada di luar semua itu. Ia bukan makhluk yang terikat oleh waktu, bukan pula bentuk yang bisa ditempatkan di ruang, dan tidak membutuhkan bahan dari luar dirinya. Ia adalah pancaran langsung dari cahaya ilahi, yang wujudnya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Seorang arif pernah berkata, makhluk adalah bayangan, sementara Nur Muhammad adalah asal dari bayangan itu. Bayangan tidak bisa ada tanpa cahaya. Begitu pula seluruh makhluk, tidak akan pernah ada tanpa Nur Muhammad. Dari sudut pandang ini, kita memahami bahwa kedudukannya sangat istimewa. Ia bukan makhluk yang berdiri sendiri,
melainkan rahasia ilahi yang dengannya Allah memperkenalkan diri kepada ciptaannya. Mari kita bayangkan sebuah cermin besar. Jika matahari bersinar, maka cermin itu akan memantulkan cahaya yang menerangi segala sesuatu. Tanpa matahari, cermin itu hanyalah benda mati yang tidak memancarkan apa-apa. Demikianlah makhluk, ia hanyalah pantulan, bukan cahaya sejati. Cahaya sejati itu bersumber dari Allah, dan Nur Muhammad adalah perantara yang menyinari cermin-cermin itu sehingga tampak hidup dan bercahaya. Jika Nur Muhammad dipahami sebagai makhluk, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, dari apa ia diciptakan? Di mana ia diciptakan? Kapan ia diciptakan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak relevan, sebab Nur Muhammad berada di luar kategori waktu, ruang, dan sebab akibat. Ia adalah cahaya pertama yang menjadi sumber semua sebab, tetapi dirinya tidak terikat oleh sebab. Ia adalah awal dari yang awal, yang tidak dapat diukur dengan urutan waktu. Karena itulah, para ulama tasawuf menyebut Nur Muhammad sebagai hakikat, bukan makhluk. Hakikat Nur Muhammad dapat dirasakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ketika hati tersentuh oleh kelembutan iman, ketika jiwa bergetar mendengar nama Allah, ketika seseorang menemukan kedamaian dalam sujud, sesungguhnya itu adalah pancaran Nur Muhammad dalam dirinya. Cahaya itu bukan makhluk yang asing dan terpisah, tetapi bagian dari rahasia yang menghidupkan ruh setiap insan. Tanpa nur ini, hati manusia hanyalah ruang kosong yang gelap. Lebih jauh lagi, memahami bahwa Nur Muhammad bukan makhluk menuntun kita untuk melihat bahwa kehidupan ini bukan sekadar peristiwa material. Dunia bukanlah sekadar rangkaian sebab akibat yang bisa dijelaskan dengan logika ilmiah. Ada rahasia yang lebih dalam, ada cahaya yang menjadi sumber kehidupan. Dengan menyadari ini, manusia akan lebih rendah hati, karena ia paham bahwa semua yang dimilikinya hanyalah pantulan cahaya dari sumber yang lebih agung. Rasulullah sebagai manifestasi dari Nur Muhammad di dunia hadir bukan hanya sebagai seorang manusia, tetapi juga sebagai cermin dari rahasia itu. Beliau makan, minum, berjalan, dan berbicara layaknya manusia. Namun, di balik kesederhanaannya, ada cahaya ilahi yang menjadi asal segala asal. Inilah mengapa para sahabat yang melihat Rasulullah sering menggambarkan beliau seakan-akan bercahaya, bukan karena tubuh beliau memancarkan sinar fisik, tetapi karena hati mereka menangkap pancaran nur yang bukan makhluk itu. Ketika kita memahami bahwa Nur Muhammad bukan makhluk, maka hubungan kita dengan Rasulullah tidak berhenti pada sekadar cinta kepada sosok manusia. Kita mencintai beliau karena beliau adalah jalan menuju cahaya itu, jalan menuju Allah. Melalui beliau, Allah memperlihatkan bagaimana hidup ini harus dijalani, bagaimana manusia bisa kembali pulang kepada Tuhannya dengan selamat. Akhirnya, Nur Muhammad bukanlah sesuatu yang bisa dipersempit dalam kategori duniawi. Ia adalah rahasia yang terlalu agung untuk dibatasi oleh akal semata. Ia bukan makhluk, karena darinya makhluk-makhluk mendapatkan wujud. Ia bukan ciptaan dalam arti biasa, karena darinya semua ciptaan muncul. Ia adalah rahasia ilahi yang menjadi penghubung antara yang maha suci dengan segala yang diciptakan. Dan ketika manusia membuka hatinya untuk menerima cahaya itu, ia akan dituntun kepada kebenaran, kedamaian, dan cinta yang sejati. Ia akan tahu bahwa perjalanan hidup ini bukan sekadar menuju akhir dunia, tetapi menuju awal yang hakiki, yaitu kembali kepada Allah melalui cahaya yang tidak pernah padam. Setiap manusia membawa sebuah rahasia yang tak kasat mata, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan logika biasa, namun selalu terasa dalam kedalaman jiwa. Rahasia itu adalah jejak Nur Muhammad yang ditanamkan Allah ke dalam hati setiap insan sejak awal penciptaan. Tanpa jejak ini, manusia hanyalah jasad kosong, berjalan tanpa arah, hidup tanpa makna. Tetapi karena ada cahaya ini, hati manusia selalu memiliki kesempatan untuk kembali, untuk mengenal Tuhannya, dan untuk menemukan jalan pulang yang sesungguhnya. Sejak ruh ditiupkan ke dalam diri manusia, jejak cahaya itu ikut menyatu dalam denyut kehidupannya. Ia tidak tampak, tetapi bekerja secara halus. Jejak Nur Muhammad ini adalah yang membuat manusia memiliki rasa cinta, rindu akan kebenaran, dan kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Meskipun tertutup oleh debu dosa atau kelalaian, cahaya itu tetap ada, menunggu untuk disingkapkan.
Bayangkan hati manusia seperti sebuah cermin. Bila cermin itu bersih, ia akan memantulkan cahaya dengan sempurna. Namun bila cermin itu tertutup debu, karat, atau kotoran, pantulan cahaya menjadi redup atau bahkan tak tampak sama sekali. Begitulah hati. Nur Muhammad selalu hadir, tetapi kebersihan hati menentukan seberapa jelas manusia dapat merasakan jejaknya. Karena itu, orang-orang yang mensucikan hati dengan zikir, ibadah, dan akhlak yang baik akan lebih mudah menangkap sinar cahaya itu, sementara mereka yang lalai akan merasa gelap dan hampa. Jejak nur dalam hati manusia dapat dirasakan dalam banyak cara. Ada kalanya muncul sebagai rasa gelisah yang tak terjelaskan ketika jauh dari Allah. Ada pula yang hadir sebagai ketenangan mendalam ketika menyebut namanya. Bahkan, kadang ia muncul sebagai tangisan tanpa sebab yang jelas saat mendengar ayat-ayat Al-Quran. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa cahaya dalam hati masih hidup, masih berdenyut, dan masih menuntun kita meski langkah sering tersesat. Rasulullah pernah bersabda bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, bila ia baik, maka seluruh tubuh akan baik, dan bila ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Itulah hati. Hati adalah rumah dari jejak Nur Muhammad. Maka, siapa yang menjaga hatinya, berarti ia menjaga cahayanya. Dan siapa yang membiarkan hatinya kotor, berarti ia menutup diri dari cahaya yang sesungguhnya sudah tertanam sejak awal. Jejak cahaya ini juga yang membuat manusia memiliki fitrah untuk menyembah Allah. Tidak ada manusia yang benar-benar ateis dalam makna fitrah. Mereka mungkin menolak Tuhan dengan lisannya, tetapi di kedalaman hatinya tetap ada kerinduan yang tidak bisa dihapus. Itulah sebabnya, bahkan mereka yang mengaku tidak beriman sering merasa hampa, merasa ada sesuatu yang hilang, karena jejak cahaya dalam hati mereka belum menemukan jalan pulangnya. Ketika hati terbuka, jejak cahaya itu bisa membimbing manusia ke jalan kebaikan. Ia menuntun untuk mencintai kebenaran, menolak keburukan, dan mengasihi sesama. Sebaliknya, bila hati tertutup oleh nafsu dan kesombongan, jejak cahaya itu akan terpendam, seolah-olah padam. Padahal ia tidak pernah benar-benar padam, hanya tertutup begitu rapat sehingga manusia tidak mampu lagi melihat sinarnya. Jejak Nur Muhammad dalam hati juga dapat dilihat pada orang-orang yang hidupnya penuh kelembutan. Mereka mudah memaafkan, sabar dalam menghadapi ujian, dan selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Hati mereka bagaikan lampu yang menyala dalam kegelapan, tidak hanya menerangi dirinya sendiri, tetapi juga memberi cahaya bagi orang lain. Inilah buah dari hati yang mampu menangkap jejak cahaya dengan jernih. Namun, penting diingat bahwa cahaya itu bukanlah milik pribadi. Ia bukan kebanggaan, bukan tanda untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Cahaya itu adalah amanah. Allah menitipkannya dalam hati manusia agar ia bisa berjalan di jalan yang lurus. Maka, orang yang benar-benar memahami jejak nur dalam hatinya akan semakin rendah hati. Ia sadar bahwa cahaya itu bukan karena kehebatannya, tetapi murni karena rahmat Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, jejak nur ini bisa menjadi penolong yang luar biasa. Saat kita bingung mengambil keputusan, hati seringkali memberikan isyarat yang halus. Rasa tentram ketika memilih jalan yang benar, atau rasa berat ketika mendekati jalan yang salah. Itu bukan sekadar firasat, melainkan pancaran dari cahaya yang menuntun. Jika manusia mau peka terhadap bisikan ini, ia akan terhindar dari banyak kesesatan. Akhirnya, jejak nur dalam hati manusia adalah bukti kasih sayang Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya dalam kegelapan. Ia selalu memberi tanda, selalu menyalakan cahaya, meskipun kecil, agar kita tidak kehilangan arah. Tugas kita hanyalah menjaga hati, membersihkannya dari segala kotoran, agar jejak cahaya itu dapat bersinar terang. Dengan begitu, perjalanan hidup tidak akan sia-sia, karena hati selalu tahu jalan pulang. Jejak itu bukan sekadar sejarah atau dongeng lama. Ia nyata, hidup, dan berdenyut dalam setiap insan. Selama kita masih bernafas, selama hati masih berdetak, cahaya itu tetap ada. Ia adalah panggilan lembut untuk kembali kepada Allah, untuk berjalan di jalan yang lurus, dan untuk tidak melupakan asal-usul kita. Siapa yang mengikuti jejak cahaya itu, ia akan menemukan ketenangan sejati. Dan siapa yang mengabaikannya, ia akan terus merasa gelisah, meskipun dunia penuh dalam genggamannya.
Ada momen dalam kehidupan manusia ketika semuanya terasa hampa. Dunia yang semula tampak indah tiba-tiba kehilangan warnanya. Harta tidak lagi memberi rasa cukup, pujian tidak lagi memuaskan, bahkan cinta manusia pun terasa fana. Di saat seperti itulah, bila Allah berkehendak, Nur Muhammad menyentuh hati seorang hamba. Sentuhan itu mungkin tidak terlihat mata, tetapi ia terasa begitu nyata, mengubah hidup dari gelap menuju terang, dari hampa menuju bermakna, dari terikat dunia menuju cinta kepada Allah. Sentuhan nur ini bisa hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Kadang hanya melalui satu ayat Al-Quran yang terdengar di telinga, sebuah doa yang dibaca dengan penuh keikhlasan, atau tangisan seorang hamba yang tak kuasa lagi menahan beban hidupnya. Di balik kesederhanaan itu, ada rahasia agung. Allah dengan kasih sayangnya menyingkap tirai yang selama ini menutup hati. Lalu, seberkas cahaya masuk, membangunkan kesadaran bahwa hidup bukan sekadar tentang dunia, tetapi tentang perjalanan pulang kepada Allah. Seorang pecinta dunia bisa berubah menjadi pecinta Allah hanya karena sekali tersentuh nur ini. Seorang pendosa yang lama bergelimang maksiat bisa bertobat dalam sekejap, karena hatinya disentuh oleh cahaya yang tidak pernah padam itu. Inilah yang sering kita saksikan dalam kisah para wali, para sahabat, dan orang-orang yang Allah beri hidayah secara tiba-tiba. Perubahan itu bukanlah hasil kekuatan manusia, tetapi buah dari sentuhan Nur Muhammad yang menyinari hati mereka. Bayangkan sebuah ruangan gelap gulita yang bertahun-tahun tidak pernah tersentuh cahaya. Debu menumpuk, sarang laba-laba menggantung, dan udara terasa sesak. Begitulah hati yang lama terbenam dalam dosa dan kelalaian. Tetapi begitu ada cahaya kecil yang masuk, ruangan itu berubah. Debu-debu terlihat, kotoran tampak jelas, dan ada dorongan untuk membersihkannya. Itulah peran sentuhan nur. Ia bukan hanya memberi terang, tetapi juga menyingkapkan segala kekotoran agar hati terdorong untuk disucikan. Sentuhan ini tidak hanya mengubah batin, tetapi juga tercermin dalam kehidupan lahiriah. Orang yang hatinya disentuh cahaya menjadi lebih lembut, sabar, dan penuh kasih. Perkataannya menyejukkan, perbuatannya menenteramkan. Ia tidak lagi mengejar dunia dengan serakah, karena hatinya sudah menemukan kepuasan dalam Allah. Bahkan cara ia memandang hidup pun berubah. Jika dulu ia melihat musibah sebagai malapetaka, kini ia melihatnya sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Jika dulu ia menganggap harta sebagai tujuan, kini ia melihatnya sebagai amanah. Inilah transformasi yang luar biasa, lahir dari sentuhan Nur Muhammad. Dalam perjalanan spiritual, banyak orang yang mengalami titik balik karena sentuhan ini. Ada yang menemukannya dalam kesendirian, ketika malam sunyi dan hanya ada Allah sebagai tempat bersandar. Ada yang merasakannya di tengah musibah besar, ketika semua sandaran dunia runtuh, sehingga ia tidak punya pilihan selain kembali kepada Allah. Ada pula yang mendapatkannya di majelis ilmu, zikir, atau ketika melihat keteladanan seorang guru yang bercahaya. Semua jalan itu hanyalah sarana. Yang sesungguhnya bekerja adalah Nur Muhammad yang mengetuk hati hamba, lalu mengubahnya dari dalam. Rasulullah adalah wujud nyata sentuhan nur itu. Kehadiran beliau bukan hanya membawa risalah, tetapi juga membawa cahaya yang mengubah kehidupan orang-orang di sekitarnya. Lihatlah Umar bin Khattab, yang dulunya keras, garang, dan membenci Islam. Sekali disentuh oleh cahaya Al-Quran yang dibawa Rasulullah, ia berubah menjadi sosok yang lembut hatinya, tegas dalam kebenaran, dan penuh cinta kepada Allah. Begitu pula dengan para sahabat lain yang awalnya hidup dalam kegelapan jahiliyah, lalu menjadi manusia yang bercahaya setelah disentuh Nur Muhammad. Sentuhan ini juga bisa kita rasakan hari ini, meski Rasulullah tidak lagi hadir secara fisik. Cukup dengan membuka hati, menghadirkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menundukkan diri dalam zikir, cahaya itu bisa masuk. Namun, seringkali manusia terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga tidak memberi ruang bagi cahaya itu untuk menyentuh hatinya. Mereka mengejar kesenangan sementara, padahal di dalam diri ada cahaya yang menunggu untuk membimbing. Perubahan yang dibawa oleh sentuhan nur ini tidak bisa dipalsukan. Ia berbeda dengan perubahan yang lahir karena tekanan sosial, ambisi pribadi, atau kepura-puraan. Sentuhan nur bekerja dari dalam, menumbuhkan cinta sejati kepada Allah. Ia bukan sekadar membuat seseorang tampak religius, tetapi benar-benar mengubah hatinya.
Dari situlah lahir amal yang ikhlas, akhlak yang mulia, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Akhirnya, sentuhan nur yang mengubah hidup adalah rahmat terbesar yang bisa didapatkan seorang hamba. Ia lebih berharga daripada emas, lebih indah daripada dunia, dan lebih menenangkan daripada segala kesenangan lahiriah. Karena dengan sentuhan itu, hidup yang semula tanpa arah menjadi perjalanan pulang yang penuh makna. Setiap manusia punya kesempatan untuk merasakannya, karena jejak nur itu sudah tertanam dalam hati sejak awal. Yang dibutuhkan hanyalah kesiapan untuk membuka diri, membersihkan hati dari debu nafsu, dan membiarkan cahaya itu masuk. Bila Allah berkehendak, sekali saja hati disentuh, seluruh hidup akan berubah. Dari gelap menjadi terang, dari hampa menjadi penuh makna, dari tersesat menjadi pulang. Dan itulah keajaiban terbesar dari Nur Muhammad, cahaya yang mampu mengubah hidup siapapun yang disentuhnya. Sejak awal penciptaannya, manusia bukan hanya terdiri dari jasad yang tampak di mata. Di balik daging, darah, dan tulang yang membentuk tubuhnya, ada rahasia besar yang jauh lebih agung, ruh. Ruh inilah yang membuat manusia hidup, yang menjadikannya lebih dari sekadar benda mati. Dan ruh itu, menurut rahasia para arif dan petunjuk dari riwayat-riwayat, memiliki asal yang sangat mulia. Ia berasal dari Nur Muhammad, cahaya pertama yang Allah pancarkan sebelum segalanya. Ketika Allah menciptakan Adam, jasadnya dibentuk dari tanah. Namun jasad itu masih terbaring tanpa daya, tidak bergerak, tidak berbicara, dan tidak bernafas. Baru ketika ruh ditiupkan, tubuh itu hidup, bangkit, dan menjadi manusia. Tiupan ruh ini bukanlah sekadar angin atau udara, tetapi pancaran cahaya yang bersumber dari rahasia ilahi. Dan hakikat ruh itu, asal-muasalnya, adalah Nur Muhammad. Karena itulah, manusia memiliki hubungan batin yang sangat dalam dengan cahaya tersebut, meskipun ia sering kali melupakannya. Ruh yang berasal dari Nur membawa serta fitrah suci dalam diri manusia. Fitrah itu membuat setiap insan sejak lahir memiliki kecenderungan alami untuk mengenal dan menyembah Allah. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Quran Surat Ar-Rum 30. Fitrah ini adalah jejak nur dalam ruh manusia, sebuah cahaya batin yang menuntun agar ia tidak tersesat. Namun, ruh yang berasal dari nur ini tidak selalu bersinar terang dalam kehidupan manusia. Cahaya itu bisa tertutup oleh tirai nafsu, dosa, dan kelalaian. Ketika manusia terlalu sibuk dengan dunia, ia lupa akan asal-usulnya. Ia lupa bahwa ruhnya bukan dari tanah, bukan dari dunia, melainkan dari cahaya yang suci. Inilah sebabnya banyak manusia merasa hampa meski hidupnya penuh harta, jabatan, dan kenikmatan. Mereka sedang merasakan kerinduan ruh terhadap asalnya, kerinduan untuk kembali kepada cahaya yang menjadi sumbernya. Ruh yang berasal dari nur juga menjelaskan mengapa manusia mampu mencintai kebenaran dan membenci kebatilan, meskipun kadang ia tersesat. Ada sesuatu dalam dirinya yang selalu menuntun untuk kembali kepada Allah. Bahkan, ketika ia jatuh dalam dosa, ruh itu tidak mati. Ia tetap bergetar, tetap gelisah, tetap mencari jalan untuk kembali. Sebab, bagaimana mungkin cahaya yang berasal dari Nur Muhammad benar-benar padam? Ia hanya bisa tertutup sementara, tetapi tidak pernah hilang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana ruh ini bekerja. Ada orang yang hidupnya jauh dari agama, tetapi suatu ketika hatinya terketuk oleh ayat Al-Quran atau musibah yang menimpa. Tiba-tiba ia berubah, meninggalkan dosa, dan kembali kepada Allah. Apa yang membuat perubahan itu terjadi? Ruhnya merespons panggilan cahaya asalnya. Ia diingatkan oleh Allah, lalu bangkit kembali. Begitulah ruh yang berasal dari nur, selalu punya potensi untuk kembali kepada jalan kebenaran. Hubungan ruh dengan Nur Muhammad juga menjelaskan kedudukan Rasulullah di mata umat manusia. Beliau bukan hanya seorang utusan, tetapi juga cermin dari cahaya yang menjadi asal ruh kita. Dengan mencintai Rasulullah, manusia sebenarnya sedang mencintai asal dirinya sendiri. Dengan mengikuti sunnah beliau, manusia sedang menyesuaikan kembali langkahnya dengan fitrah ruh yang berasal dari nur.
Inilah sebabnya cinta kepada Nabi bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan ruhani yang dalam. Para arif mengatakan bahwa ruh manusia adalah seperti tetesan dari lautan cahaya. Jika tetesan itu jatuh ke dalam lumpur dunia, ia menjadi keruh. Tetapi bila tetesan itu kembali menyatu dengan laut, ia kembali jernih. Begitulah perjalanan hidup manusia. Ruhnya berasal dari cahaya, diturunkan ke dunia, lalu diuji dengan gelapnya nafsu dan godaan. Namun pada akhirnya, ia merindukan untuk kembali menyatu dengan lautan cahaya, yaitu Allah yang Maha Suci, melalui rahasia Nur Muhammad. Ketika ruh manusia sadar akan asalnya, hidupnya berubah. Ia tidak lagi terikat berlebihan pada dunia. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap hidup seperti biasa, tetapi hatinya selalu ingat bahwa ia berasal dari cahaya. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap amalnya diarahkan untuk kembali kepada Allah. Ia menjadi manusia yang tenang, karena ruhnya menemukan makna sejati, pulang kepada asalnya. Akhirnya, memahami bahwa ruh manusia berasal dari nur membuat kita lebih menghargai kehidupan ini. Kita tidak lagi memandang diri hanya sebagai tubuh yang lahir dari tanah, tetapi sebagai ruh yang mulia, berasal dari cahaya yang suci. Kesadaran ini membuat kita lebih hati-hati dalam menjaga hati, lebih ikhlas dalam beribadah, dan lebih sabar dalam menghadapi ujian. Sebab, apapun yang terjadi di dunia hanyalah bagian dari perjalanan untuk kembali kepada cahaya asal kita. Ruh adalah titipan, bukan milik kita. Ia berasal dari Allah, melalui pancaran Nur Muhammad. Maka tugas kita adalah menjaganya, mensucikannya, dan mengembalikannya dalam keadaan bersih. Jika ruh kita pulang dengan cahaya yang terang, maka itulah kemenangan sejati. Sebab pada akhirnya, setiap ruh akan kembali kepada sumbernya, dan tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada bertemu kembali dengan cahaya yang sejak awal sudah menjadi asal kehidupan. Sejak awal perjalanan kita menelusuri rahasia Nur Muhammad, kita telah memahami bahwa cahaya ini adalah asal mula penciptaan, sumber ruh, dan jejak ilahi dalam diri manusia. Namun, ada satu kedudukan yang sangat agung dari Nur Muhammad yang membuat para arif billah tak henti-hentinya menangis, sujud, dan tunduk. Nur Muhammad adalah cermin wajah Allah. Tentu saja, Allah tidak memiliki wajah dalam arti fisik sebagaimana makhluk. Allah Maha Suci dari segala bentuk, rupa, dan batas. Namun, para ulama dan ahli makrifat menyingkap rahasia bahwa Allah memperkenalkan dirinya melalui cahaya. Dan cahaya pertama yang diciptakan Allah, yang darinya seluruh jagat raya lahir, adalah Nur Muhammad. Karena itu, siapapun yang memandang, mencintai, dan mengikuti Nur Muhammad, seakan sedang bercermin kepada cahaya yang memantulkan keagungan Allah. Sebagaimana sebuah cermin yang bersih mampu memantulkan wajah seseorang, demikian pula Nur Muhammad. Ia bukan Allah, namun ia memantulkan sifat-sifat Allah dengan jernih. Kasih sayang Rasulullah adalah pantulan dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Keadilan beliau adalah pantulan dari sifat Al-Ad. Kebijaksanaan beliau adalah pantulan dari sifat Al-Hakim. Dan cahaya wajah beliau yang menenangkan adalah pantulan dari sifat An-Nur, cahaya Allah yang menerangi langit dan bumi. Bila kita membaca firman Allah dalam Al-Quran, Allah adalah cahaya langit dan bumi, Quran Surat An-Nur 35, maka Nur Muhammad adalah pancaran pertama dari cahaya itu. Dialah cermin yang memantulkan wajah Allah kepada manusia. Tanpa cermin ini, manusia tak akan mampu memahami, apalagi menyaksikan keindahan Allah. Karena Allah Maha Tinggi, Maha Luhur, dan tak terjangkau oleh akal dan panca indera. Maka Allah menurunkan sebuah perantara, sebuah cermin, agar manusia bisa mengenalnya. Cermin itu adalah Nur Muhammad yang kemudian berwujud dalam pribadi Rasulullah. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap gulita. Cahaya matahari begitu kuat dan tak bisa ditatap langsung oleh mata manusia. Tetapi ketika cahaya itu masuk melalui cermin atau jendela yang bersih, maka manusia bisa merasakan kehangatannya, melihat sinarnya, dan hidup karenanya. Begitulah hakikat Nur Muhammad sebagai cermin wajah Allah. Melalui cahaya ini, manusia bisa mengenal kasih, hikmah, keindahan, dan kebesaran Allah tanpa terbakar oleh kedahsyatan cahayanya yang langsung. Karena itu, Rasulullah disebut uswah hasanah, teladan yang sempurna. Beliau bukan hanya guru,
bukan sekadar nabi, tetapi cermin hidup yang memantulkan wajah Allah. Barang siapa melihat akhlak beliau, maka ia sedang melihat bagaimana sifat-sifat Allah bekerja di bumi. Barang siapa mencintai beliau, maka cintanya itu naik kepada Allah. Barang siapa taat kepada beliau, maka sejatinya ia taat kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah. Quran Surat An-Nisa 80. Nur Muhammad sebagai cermin wajah Allah juga membawa konsekuensi besar dalam kehidupan ruhani kita. Sebab, manusia yang ingin mendekat kepada Allah tidak bisa langsung menatap keagungannya. Ia harus terlebih dahulu membersihkan hatinya, lalu memandang kepada cermin. Dengan memandang cermin itu, ia mengenal wajah yang sebenarnya. Itulah sebabnya para arif billah menekankan pentingnya mencintai, meneladani, dan menghidupkan sunnah Rasulullah, sebab tanpa cermin itu, manusia hanya akan tersesat oleh hayalan dan bayangan dirinya sendiri. Ada kisah dari para wali yang menggambarkan hal ini. Seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, bagaimana aku bisa mengenal Allah?" Gurunya menjawab, "Lihatlah Rasulullah. Pahami akhlaknya, cintai sunnahnya, dan rasakan cintanya dalam hatimu. Itulah jalan menuju Allah." Sebab wajah Nabi adalah cermin tempat Allah menampakkan kasih-Nya. Murid itu menangis, karena ia sadar selama ini ia mencoba mencari Allah secara langsung, padahal pintu itu adalah Rasulullah. Cermin wajah Allah ini tidak hanya dimaksudkan bagi mereka yang hidup di zaman Rasulullah. Hingga kini, Nur Muhammad tetap hidup dalam hati para pencinta beliau. Siapapun yang membaca syalawat dengan ikhlas, ia sedang menyambungkan diri dengan cahaya itu. Siapapun yang berusaha meneladani akhlak Rasul, ia sedang membersihkan cermin dalam dirinya agar bisa memantulkan wajah Allah. Inilah rahasia mengapa syalawat menjadi ibadah yang begitu agung, karena ia menghubungkan kita dengan cermin cahaya ilahi. Namun, sebuah cermin bisa buram bila dipenuhi debu. Demikian pula hati manusia. Bila hati dipenuhi kesombongan, kedengkian, dan syahwat, maka ia tidak lagi mampu memantulkan cahaya Allah. Padahal, dalam setiap hati manusia ada percikan Nur Muhammad, ada potensi untuk menjadi cermin. Maka tugas kita adalah membersihkan hati, menyucikannya dengan zikir, dengan solat, dengan taubat, hingga ia kembali jernih. Saat hati itu jernih, maka ia akan memantulkan cahaya Allah sebagaimana Rasulullah memantulkannya. Akhirnya, memahami Nur Muhammad sebagai cermin wajah Allah membawa kita pada kesadaran bahwa jalan makrifat bukanlah jalan yang asing, bukan pula jalan yang gelap. Ia adalah jalan yang penuh cahaya, karena ada cermin yang menuntun kita. Kita tidak berjalan sendirian, kita dituntun oleh cahaya Nabi, yang wajahnya adalah pantulan wajah Allah. Barang siapa menempuh jalan ini dengan cinta, sabar, dan istiqomah, maka ia akan sampai pada tujuan tertinggi, melihat Allah dengan mata hatinya, melalui cermin Nur Muhammad yang telah bersih dari segala hijab.